Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai proses anggaran dan tahapan anggaran pada usaha pecel lele. Kami dari anggota kelompok 1 terdiri dari yang pertama, saya sendiri Ari Gunawan, yang kedua Muhammad Ferdi Firmansyah, yang ketiga adalah Muhammad Yainal Arifin. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi dan evaluasi variabel eksternal pada usaha pecel lele. Ada dua jenis usaha yang sama di lingkungan sekitar dengan tingkat konsumen yang relatif sama. Dan yang kedua yaitu tempat usaha yang berada di pinggir jalan utama menjadikan usaha kami memiliki potensi konsumen yang berasal dari luar daerah. Yang kedua yaitu tujuan perusahaan. Tujuan usaha pecel lele ini yaitu memperoleh laba semaksimal mungkin dengan kegiatan operasional yang seefisien mungkin. Dan yang kedua, memajukan UMKM terutama pada bidang kuliner. Dan yang ketiga yaitu menambah lapangan kerja bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada sasaran khusus. 1. Pendapatan terus meningkat tiap tahun. 2. Usaha semakin berkembang. 3. Menambah fasilitas usaha dan juga perluasan tempat usaha. 4. Menambah variasi produk misalnya ikan nila dan juga bebek. Selanjutnya, strategi untuk mencapai sasaran. 1. Melakukan strategi promosi yang cukup menarik agar tingkat penjualan dapat meningkat. 2. Memperbaiki berbagai fasilitas usaha seperti memperbaiki kursi, meja, ataupun aksesoris-aksesoris lainnya. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik dan mengedepankan kepuasan pelanggan. Yang keempat, menyebarluaskan citra usaha yang bersih dan higienis agar dapat menarik minat konsumen. Yang kelima, jika usaha dinilai cukup mengalami peningkatan, maka akan dilakukan penambahan modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang laba dan strategis. Bisa dilihat dari 2019 sampai 2021 dari pendapatan, biaya, dan laba. Dari situ bisa kita lihat bahwa rencana laba strategis pendapatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebesar 4% tiap tahunnya, dan juga pada bagian biaya mengalami peningkatan sebesar 2% tiap tahunnya. Coba dilihat dulu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laba dan taktis. Di sini bisa kita lihat pada tabel tersebut. Pada pendapatan dari bulan 1 sampai 4. Pada bulan 1 sampai 4 terjadi kenaikan pendapatan sebesar 1% pada tiap bulannya. Bisa kita lihat dari bulan 1 48.600, pada bulan 2 49, dan pada bulan 4 50. Terjadi yang 1%. Untuk biaya ini bisa kita lihat dulu dari bulan 1 sampai 4. Yaitu terjadi peningkatan sebesar 0,5% tiap triwulannya itu. Bisa kita lihat dari biaya bulan 1 37.500, pada bulan 2 37.87, dan pada bulan 4 itu terjadi 38.065 rupiah. Untuk laba ini sudah mengalami pembulatan. Jadi ini sudah mengalami pembulatan secara horizontal. Bisa kita lihat itu pada bulan 1 11.900, pada bulan 2 11.098, dan pada bulan 4 12.007 rupiah. Dan terima kasih. Itulah penjelasan sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.